Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Clarice Francisca Tanmenu, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Hari ini saya akan melakukan presentasi, yaitu Karya Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan, dengan judul proposal, Rencana Pembangunan Embung sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian di Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakang: air merupakan sumber daya dan faktor determinan yang menentukan kinerja sektor pertanian karena tidak ada satupun tanaman pertanian dan ternak yang tidak membutuhkan air. Namun, kondisi ini tidak dirasakan oleh masyarakat di Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikarenakan musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan, di mana pada saat musim kemarau ladang dan sawah selalu kekeringan dan sebaliknya di musim penghujan ladang dan sawah banyak yang terendam air juga. Sehingga dengan pembangunan embung bisa menjadi solusi pengairan pertanian di musim kemarau. Embung atau tendon air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di segala jenis agroekosistem. Potensi yang dimiliki: di Desa Manunain A memiliki potensi berupa lahan tidur yang cukup luas. Ketersediaan lahan, baik itu lahan basah maupun lahan kering yang ada, hanya akan dikelola oleh petani jika musim penghujan tiba. Pada musim penghujan, petani akan menanam tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman palawija, dan tanaman perkebunan, di mana selain untuk dikonsumsi oleh petani, dapat dipasarkan pula untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Komoditas unggul yang dibudidayakan masyarakat Desa Manunain A yaitu padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, bawang putih, sayur-sayuran, tanaman perkebunan dan hortikultura yang meliputi jambu mente, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan atau kendala yang dialami masyarakat setempat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musim hujan lebih pendek daripada musim kemarau. Yang kedua, banyak lahan tidur yang belum dikelola dengan baik. Yang ketiga, belum tersedianya sarana prasarana embung di wilayah setempat untuk mengatasi kekeringan. Yang keempat, kemampuan ekonomi masyarakat setempat untuk membangun embung yang masih rendah. Serta yang kelima, masih rendahnya sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu karya perencanaan. Yang pertama yaitu melakukan desain sederhana, meliputi survei wilayah di mana mengetahui letak keadaan tanah dan lingkungan tersebut sehingga perencanaan pembangunan dapat semaksimal mungkin untuk dikerjakan atau ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu melakukan observasi lapangan untuk menentukan konstruksi embung yang paling sesuai dengan kondisi setempat dan menentukan jumlah embung yang ingin dibangun disesuaikan dengan luas lahan pertanian di Desa Manunain A. Yang ketiga yaitu menentukan letak geografis embung. Yang terakhir yaitu biaya. Biaya sangat penting dalam melakukan proses pembangunan suatu proyek. Untuk itu, rincian biaya untuk pembangunan embung di Desa Manunain A yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menunjukkan grafik pembangunan embung. Dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Grafik tersebut dihitung berdasarkan data kontur tanah pada lokasi yaitu di Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Konstruksi. Bentuk permukaan embung disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Volume galian merupakan volume air yang akan ditampung. Besaran volume embung tergantung kepada konstruksi embung tersebut. Yang kedua yaitu pembangunan dilakukan disesuaikan dengan hasil survei lokasi hingga biaya yang disediakan. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan, yaitu perlu dilakukan guna pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mengukur sejauh mana karya perencanaan pembangunan embung, maka menggunakan analisis SWOT. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, yaitu meliputi fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran. Untuk itu, berdasarkan perencanaan di atas, sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur, PUPR dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, fungsi. Dengan diadakan pembangunan embung kepada masyarakat desa Maunenan A, sangat bermanfaat bagi mereka, sehingga perlu untuk disetujui bersama oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Yang kedua yaitu lokasi. Pembangunan embung akan dilaksanakan di wilayah Desa Maunenan A, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga yaitu besaran dan volume. Dalam pembangunan akan disesuaikan dengan besaran atau volume setelah dilakukannya persetujuan dan analisis lokasi. Yang keempat yaitu waktu. Kegiatan pembangunan akan dilaksanakan sesuai waktu atau jadwal yang ditentukan bersama sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secepatnya. Yang terakhir yaitu besaran dana atau anggaran. Berdasarkan proposal ini yang sudah saya cantumkan, besaran dana atau anggaran yaitu sebesar Rp276.457.59.000. Untuk menentukan layak atau tidaknya proyek pembangunan embung ini dijalankan, maka saya akan menggunakan analisis benefit cost ratio atau BCR, di mana total anggarannya yaitu Rp276.459.000 dengan penambahan dana yaitu sebesar 5 juta, di mana perencanaan ini diprediksi sudah mencapai 30% dengan masa penggunaan embung yaitu mencapai 20 tahun, di mana akan terjadi penyusutan dengan biaya 70 juta. Maka perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Dengan demikian, proyek pembangunan embung tersebut dapat dijalankan. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini yaitu jika BCR lebih besar dari 1, maka proyek dapat dikatakan layak untuk dikerjakan. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Dengan demikian, maka rencana pembangunan embung di Desa Maunenan A ini bisa dijalankan dengan baik. Kesimpulannya yaitu, dengan dibuatnya proposal karya perencanaan wilayah dengan rencana pembangunan embung untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Maunenan A ini dapat terlaksana dengan baik guna membantu serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Pengajuan proposal ini dimaksudkan agar mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan pembangunan embung di Desa Maunenan A agar para petani tidak kesusahan dalam menghadapi musim kemarau yang begitu panjang untuk bertani. Dengan membangun embung, petani tidak merasa kekurangan air lagi, dilihat dari potensi yang tersedia, permasalahan yang ada, serta perencanaan pembangunan ini bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah agar peningkatan produktivitas pertanian di Desa Maunenan A dapat meningkat. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.